Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran matematika. Matematika asyik. Anak-anak yang dimuliakan Allah, sama-sama kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca doa mulai belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, materi hari ini adalah masih tentang operasi pada pecahan desimal. Ayo kita ikuti. Nah, agar kita lebih semangat untuk belajar, maka kita harus mengetahui cara atau tujuan dari suatu pembelajaran tersebut. Nah, anak-anak, dengan melihat contoh ini, maka kamu akan mengetahui penyelesaian operasi hitung pada pecahan desimal dengan benar. Jadi, perhatikan dengan baik ya. Belajar pecahan desimal atau pecahan, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat, hari ini kita akan ulas sebuah hadis dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mereka pernah berkata bahwasanya bahwa Nabi SAW mengambil zakat dari 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar. Sementara dari 40 dinar masing-masing diambil 1 dinar. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah 1863, disahihkan oleh Al-Albani. Jadi anak-anak Ustaz, belajar kita juga harus mengaitkan Al-Quran dengan realitas kehidupan kita. Perhatikan pecahan dan zakat ya. Jadi banyak manfaat belajar pecahan ini. Baik anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pernah belajar tentang desimal di kelas 4. Nah, perhatikan pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Dan bilangan desimal ini selalu ditulis dengan tanda koma. Contoh, 1/10 itu sama dengan 0,1. Kemudian 23/100 itu sama dengan 0,23. Lalu kalau 1/1000 itu berapa? Ayo. Iya benar, 0,001. Bukan 0,1 juga, tapi 0,001. Itulah 1/1000. Sekarang perhatikan anak-anak Ustadz, ini sebagai bentuk-bentuk bilangannya ya. 456,789. 4 itu sebagai nilai ratusannya, yaitu 400. 5 itu sebagai nilai puluhannya, yaitu 50. 6 itu sebagai nilai satuannya, yaitu 6. 7 bagian dari 7/10 atau 0,7. 8 bagian dari 8/100 sama dengan 0,08. Ya, 9 sebagai 9/1000 atau 0,009. Nah, perhatikan ya anak-anak Ustadz, nilai-nilai ini adalah untuk memudahkan kita mengenalkan bilang pecahan desimal. Ayo kita perhatikan kembali, ini sebagai mengingat, karena kamu ini pasti sudah belajar. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari operasi pertama ya, tentang penjumlahan desimal. Nah, perhatikan ya. Langkah pertama, kita akan melakukan penjumlahan dengan cara bersusun. Lihat kata kunci dari pecahan desimal bersusun ya. Penjumlahannya. Contoh, 0,5 ditambah 0,25. Jadi disusun menjadi, ingat tanda koma pada desimal sejajar. Ya, perhatikan. Baru kita tambahkan ke bawah. Di sini tidak ada nilai 5, maka jumlahnya 5. Kemudian 5 ditambah 2, 7. 0 tetap 0. Komanya sejajar. Hasilnya 0,75. Nah, kita perhatikan contoh kedua. 0,512 ditambah 0,32. Ya, penyelesaiannya 0,512
ditambah 0,32 dengan jalan ke bawah 2, turun 1 ditambah 2, 3, hasilnya turun. 5 ditambah 3, 8 hasilnya. Ya, kemudian 0, tetap 0, komanya sejajar. Jadi hasilnya adalah 0,832. Nah, ini adalah cara penjumlahan bersusun. Sudah paham ya? Lihat baik-baik langkah-langkahnya. Kata kuncinya, sejajarkan tanda koma. Nah, setelah melakukan penjumlahan dengan cara bersusun, ini ada cara kedua, yaitu merubah ke bentuk pecahan biasa. Ingat ya, tanda koma, kalau 1 di belakang koma itu artinya per 10, 2 di belakang koma itu artinya per 100, 3 di belakang koma itu artinya per 1000, dan seterusnya. Sekarang perhatikan contoh berikut. 0,5 ditambah 0,25. Penyelesaiannya, 0,5 dirubah ke pecahan biasa menjadi 5/10. Karena satu angka di belakang koma. Kemudian 0,25 berarti 2 angka di belakang koma, hasilnya menjadi 25/100. Nah, untuk menjumlahkannya kita gunakan kaidah penjumlahan pecahan. Apa itu? Samakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga kita peroleh 0,5 ditambah 0,25 itu sama dengan 5/10 ditambah 25/100. Bagaimana supaya bisa penyebutnya sama? Berarti berapa KPK-nya? 100 ya. Jadi per 100 berarti 5/10 menjadi 50/100. 25/100 tetap 25/100. Lalu kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 50 ditambah 25, hasilnya 75/100. Nah, per 100 berarti menandakan 0,75 atau 2 angka di belakang koma. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Lihat ya. Tadi di atas ya, sebelumnya juga kita lakukan operasi itu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ada 2 cara penjumlahan dengan desimal ya. Cara bersusun dan cara merubah ke bentuk pecahan. Kamu bisa gunakan salah satunya untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau soal-soal yang ada. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah penjumlahan, maka kita akan melakukan operasi pengurangan desimal. Perhatikan, ada 2 cara juga dalam pengurangan desimal. Yang pertama, pengurangan desimal dengan cara pengurangan bersusun. Contoh, ya, 0,58 dikurang 0,25. Hasilnya, penyelesaiannya adalah 0,58, 0/25. Ya, 0,25 dikurangkan hasilnya adalah 8 kurang 5, 3, 5 kurang 2, 3, 0 dengan 0 buat 0, tanda komanya tetap sejajar 0,33. Paham ya? Insya Allah. Lihat contoh 2. 0,5 dikurang 0,32. Penyelesaiannya 0,5 kurang 0,32. Lihat, tidak ada bilangan dengan 2, maka alat bantunya adalah 0. 0 kurang 2 nggak bisa, makanya harus dipinjam dari 5 ini menjadi angka 1 ya. Nah, jadi 1 10 ya, karena ada 0 tadi nih ya. Jadi dia setiap di peminjaman itu selalu bernilai 10 ya. 10 dikurangi 2, 8. Nah, 5 ini tinggal 4. 4 dikurangi 3, 1. Maka hasilnya 0,18. Paham ya anak-anak Ustadz? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Pengurangan dengan cara merubah ke pecahan berikut ini.
Nah, inilah pengurangan desimal dengan cara merubah ke bentuk pecahan. Ya, anak-anak Ustadz harus mengingat bagaimana cara merubahnya, yaitu dengan melihat dua angka atau satu angka di belakang komanya. Nah, sekarang contoh 0,58 dikurangi 0,25. Ya, 0,58 itu berarti dua angka di belakang koma, sehingga 58/100. 0,25 itu sama dengan 25/100. Ya, dua angka di belakang koma. Nah, perhatikan hasilnya. 0,58 dikurang 0,25 itu sama dengan 58/100 dikurang 25/100. Hasilnya 33/100, sama dengan dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 0,33. Mudah bukan? Iya, nanti kamu akan menyelesaikan soal-soal yang lainnya di buku kamu ada. Lakukan latihan mandiri. Insya Allah kamu akan bertambah pintar. Ya, anak-anak Ustadz, tadi penjumlahan dan pengurangan sudah kita selesaikan. Kamu boleh mencoba-coba di rumah beberapa soal yang sudah kamu lakukan. Pastikan kamu bisa melakukannya. Nih, Ustadz ada kuis asyik matematika. Ayo, siapa yang bisa menyelesaikannya? Bunga ditambah bunga hasilnya 60. Bunga ditambah matahari hasilnya 30. Matahari ditambah jamur sama dengan 9. Berapakah hasil bunga ditambah matahari dikali dengan jamur? Ayo. Nah, langkahnya kamu tentukan nilai bunganya, tentukan nilai mataharinya, tentukan nilai jamurnya. Kemudian ingat prinsip operasi. Kalau ada tambah dan kali, mana duluan dilakukan? Iya, benar. Perkaliannya dulu yang dilakukan, sehingga kita bisa menentukan hasilnya. Oke, Ustadz nggak jawab nih di sini. Kamu coba di rumah ya. Nah, Ustadz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada operasi ketiga, yakni tentang perkalian desimal. Nah, ada dua cara juga dalam perkalian desimal ini. Yang pertama, kita lakukan dengan langkah merubah bentuk desimal kepada bentuk pecahan. Saya yakin nih kamu sudah bisa. Nah, perhatikan contoh berikut. 0,5 dikali 0,25. 0,5 itu pecahannya adalah 5/10. Kemudian 0,25 pecahannya adalah benar 25/100. Maka hasil perkaliannya adalah 5/10 dikali 25/100 sama dengan 125/1000. Ya, prinsip perkalian dalam pecahan, ingat, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Iya, per 1000 berarti 3 angka di belakang koma, hasilnya 0,125. Pintar anak-anak Ustadz. Nah, ini adalah cara kedua, perkalian dengan cara bersusun. Ya, kalau dalam perkalian, nah, tanda komanya tidak perlu disejajarkan. Perhatikan contoh berikut. 0,5 dikali 0,25. Tetap ya, 0,25 dibuat sejajar bilangan akhirnya dengan 0,5. Jadi 5 dengan 5 itu sejajar. Tanda komanya tidak mesti disejajarkan. Tuliskan aja dari belakang itu supaya sejajar. Perhatikan, 5 kali 5 itu 25. 5, simpan 2. 5 kali 2 itu 10. Tambah 2 yang simpanan tadi menjadi 2. Simpan 1 ya. Nah, 12 kan simpan 1. Kemudian 5 kali 0, 0. Tadi ada simpannya 1, turun 1. Jadi 125. 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 0, 0. Baru dijumlahkan. Hasilnya yaitu turunkan 5. 2 dengan 0, 2. 1 tambah 0, 1. 0-nya tetap ditulis 0. Berapa angka di belakang koma? 3 angka di belakang koma. Dari mana? Lihat bilangan di angka belakang komanya. Dihitung aja. 5 ini berarti 1, 2, 3 ya. 0,25 2 angka di belakang koma ditambah 0,5 1 angka di belakang koma. Jadi ada 3 angka di belakang koma. Jadi 0,125. Nah, begitu untuk perkalian biasa dalam
operasi perkalian desimal. Nah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih semangat kan mengikuti pelajaran hari ini? Pastilah. Kalau Ustaz bilang semangat, jawabnya matematika. Kalau Ustaz bilang matematika, jawabnya semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Semangat matematika. Matematika, semangat. Baik. Kita lanjut ya pembelajarannya tentang pembagian desimal dengan mengubah pecahan. Jadi kalau tadi sudah penjumlahan, pengurangan, perkalian, ini masuk pada pembagian desimal. Ingat, pembagian desimal. Ya, perhatikan. Pembagian bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara mengubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan. Cara mengubah bentuk pecahan sudah tidak diulang lagi caranya di sini karena saya yakin kamu sudah bisa. Nah, lihat, perhatikan. 0,4 dibagi 0,25 sama dengan 4/10 dibagi 25/100. 0,4 berubah menjadi 4/10. 0,25 berubah menjadi 25/100. Hasilnya 4/10 dikali. Lihat, kalau pembagian kan ya prinsipnya adalah perkalian dengan kebalikan. Makanya 25/100-nya menjadi dikali 100/25. Hasilnya 400/250. Ya, 400/250 sama dengan 150/250. Tahu ya cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Baik, kita lanjutkan. Itu sama dengan 1/600/1000. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan bilangan desimal, maka kita harus rubah penyebutnya itu kepada bilangan 10, 1000, ataupun 100 dan seterusnya. Nah, ini 250 itu merubahnya ke bentuk ya 1000. Untuk apa? Untuk memudahkannya. Berapa 250 supaya 1000? Dikali 4. Nah, dikali 4. Jadi sama-sama ya, atas dan bawah kali 4. Angka satunya tidak. Angka satunya tetap 1/600/1000. Ya, diperoleh dari itu 150 kali 4 600, 250 kali 4 1000. Maka diperkecil lagi, 600 dengan 1000 itu diperkecil. Nolnya 2 ini bisa dibagi hilang, sama-sama dibagi 100. Jadi hasilnya 6/10. Jadi 1/6/10 sama dengan 1,6. Karena 6/10 kan 0,6. Maka hasilnya 1,6. Oke, sudah lihat. Iya, benar. Perhatikan baik-baik ya anak-anak Ustaz ya. Insya Allah kamu bisa. Nah, sekarang kita lihat tentang pembagian desimal dengan cara bersusun. Langsung saja kita lihat contohnya. 0,4 dibagi 0,25. Oke, supaya ini mudah, maka bilangan koma atau desimal kita rubah dulu ke bilangan biasa. Bagaimana caranya? Sama-sama dikalikan dengan 100. Jadi 0,25 kali 100 25, 0,4 kali 100 40. Maka baru bisa kita lakukan operasi secara bersusun. Ya, lihat. 40 bagi 25 1 25. Sisanya 40 dikurangi 25 itu 15. 15 bagi 25 kan nggak bisa. Kita bantu dengan 0 di belakangnya sehingga hasilnya 150 dibagi 25. Berapa hasilnya? Iya, 6. 6 kali 25 150. Sehingga dapatlah hasil dari 0,25 dibagi 0,4 ya, maaf. 0,4 dibagi 0,25 itu 1,6. Ya. Nah, ini kalau kita rubah menjadi bilangan biasa dulu yang 0,25. Nah, atau langsung 0,4 dibagi 0,25. 0,4 dibagi 0,25 itu adalah 1. 1 kali 0,25 0,25. Ya. 0,4 dikurangi 0,25 ini menjadi 0,15. 0,15 bagi 0,25 0,6. Wah, ini agak sulit ya untuk menentukan 0,6-nya. Makanya di sini seperti ini kita dibuat ya. Nah, dilihat tapi tidak apa-apa. Ini untuk mengetahui caranya ya. 0,15 dibagi 0,25 adalah 0,6.
Ya, 0,6 kali 0,25, 0,15 per 0. Hasilnya sama juga, 1 ditambah 0,6. Jadi 1,6. Menurut Ustadz, yang lebih bagus adalah yang cara di atas ini. Merubahnya dulu ke dalam bilangan biasa. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan, ya, bilangan yang sesuai untuk bilangan yang dicontohkan atau soalnya. Ya, cermati ya anak-anak. Iya, jangan sampai kita salah, ya. Lihat nih. 1,6 hasilnya satu angka di belakang koma. Diperoleh dari hasil 4 dibagi 25 sama dengan 0,16. Bilangan yang dibagi 1 di belakang koma geser ke kiri 1 langkah. Bilangan pembagi 2 angka di belakang koma geser 2 langkah ke kanan. Jadi diperoleh 1,6. Bisa? Bener loh, perhatikan dulu ini dengan baik supaya kita bisa lanjut lagi nih. Dapat ya? Oke. Insyaallah. Alhamdulillah sudah selesai 4 operasi pada pecahan desimal. Penjumlahan, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang apa sih perlunya? Ada nggak dalam kehidupan kita? Perhatikan contoh berikut. Perhatikan kembali kegiatan pembuatan kue kembang goyang pada kegiatan Ayo Amati halaman 25 yang ada dalam buku. Setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Coba kamu cari. Siti ingin membuat 2,5 adonan. Berapa gula pasir yang dibutuhkan? Nah, kalimat matematikanya menjadi 0,35 dikali 2,5. Kenapa? Nah, menyelesaikan matematikanya adalah 0,35 dikali 2,5. Karena jumlah adonan yang mau kita cari, ya. Nah, jumlah adonannya 2,5, jumlah pasirnya gula pasirnya 0,35. Nah, setiap adonan berarti satu adonan itu 0,35. Kalau mau buat 2,5 adonan berarti 0,35 dikali 2,25. Nah, lihat di sini menjadi 35/100 dikali 25/10. Pas ya? Oke, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berapa hasilnya? 35 dikali 25. Hasilnya 875/1000. Sehingga diperoleh 0,875. Jadi gula pasir yang dibutuhkan adalah 0,875 ons. Bisa ya? Jadi lihat, kamu harus menentukan dia operasi apa itu sesuai dengan soalnya. Di situ kata kuncinya. Kamu harus mencari kira-kira operasi apa ya dari soal ini. Kalau yang ini adalah perkalian, kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh kedua, perhatikan kembali kegiatan Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan 0,2 kg tepung. Coba kamu cari, Siti memiliki 1,6 kg tepung. Berapa adonan yang dapat dibuat Siti? Nah, lihat kata kuncinya di sini ya. Setiap adonan berarti satu adonan butuh 0,2 ya, kilogram tepung. Nah, tapi Siti punya 1,6 kg tepung. Berarti jumlah tepung Siti inilah yang mau dibuat menjadi berapa adonan. Kalau satu adonan 0,2 berarti operasi pembagian ya. Nah, di situ itu operasi pembagian. Kalimat matematika menjadi 1,6 kg dibagi 0,2 kg. Nah, bilangan desimalnya kita rubah ke bentuk pecahan biasa. 16/10 dibagi 2/10 ya. Satu angka di belakang koma loh. 16/10 ya. 1,6 menjadi 16/10. 0,2 menjadi 2/10. Ya. Lihat, perhatikan lagi. Ya, operasi pembaginya berubah menjadi perkalian, maka dikalikan dengan kebalikannya ya. 16/10 dikali 10/2. Hasilnya 160/20. Dari mana? 16 dikali 10 160. 10 dikali 2 20. Jadi 160/20 sama dengan
8. Jadi banyaknya adonan itu adalah 8 adonan yang akan diperoleh dari 1,6 kg tepung yang Siti miliki. Ya, bisa kan? Nah, nanti kamu bisa membagi, ya. Misalnya di rumah, ya, ada tepung. Mau buat apa? Mau buat kue, ya. Nah, kamu bisa melakukan itu sehingga semua anggota keluarga bisa mendapatkan kue yang kamu buat. Asyik kan anak-anak? Ya, belajar pecahan, desimal, dan pembagian. Ternyata banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya semangat kita belajar. Ya, alhamdulillah hari ini itu saja pembelajaran kita. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anak, silakan kamu melihat buku kamu halaman 34 sampai halaman 44. Perhatikan kalau ada contoh-contohnya boleh kamu selesaikan, ya. Nah, kalau ada kendala boleh tanya ke Ustadz. Oke? Nah, baik anak-anak Ustadz, untuk pekan ini kamu tidak ada tugas di rumah. Hanya silakan membaca secara mandiri saja. Ya, insya Allah pekan depan baru kita lakukan review dari materi-materi operasi pecahan yang ada. Insya Allah ini akan membawa berkah. Nah, karena itu kita akan tutup pertemuan kita dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa setelah belajar Allahumma inni istaudhi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.